Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Amar Fauzi. Saya adalah salah satu dosen di program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayamuruk Perbanas yang dahulu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Pada video kali ini saya ingin memberikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dan video ini saya buat untuk mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2022. Sebelum saya menjelaskan mengenai video terkait dengan uraian mata kuliah yang saya ajarkan, saya akan memberikan informasi singkat mengenai diri saya. Pertama terkait dengan riwayat pendidikan saya. Saya menempuh pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Malang. Kemudian saya melanjutkan S2 pada program Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Dan saat ini saya sedang melaksanakan tugas belajar studi lanjut S3 di Department of Business Administration, National Taiwan University of Science and Technology. Saya mengabdi di kampus ini di Universitas Hayamuruk Perbanas atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya itu sejak tahun tepatnya 1 Maret 2017. Dan salah satu mata kuliah pokok yang ditugaskan kepada saya yaitu adalah manajemen pemasaran. Oleh karena itu, dalam rangka unjuk kerja ya Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengajaran, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai mata kuliah yang saya ajarkan yaitu manajemen pemasaran dengan metode di DIA ya, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, ini terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Perkuliahan ini dilangsungkan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dan mahasiswa yang mau menempuh perkuliahan ini harus menyelesaikan dulu mata kuliah prasyarat ya, yaitu harus lulus mata kuliah pengantar manajemen gitu. Nah, mata kuliah ini memaparkan tentang hal-hal yang terkait dengan proses ya manajemen pemasaran, khususnya manajemen pemasaran yang umum dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berorientasi pada bisnis gitu. Dan capaian pembelajaran perkuliahan ini adalah kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif ya baik lisan maupun tulisan konsep ya manajemen pemasaran yang umumnya dilakukan oleh sebuah organisasi bisnis. Referensi utama yang sesuai tertera di dalam RPS yaitu buku dengan judul Principle of Marketing yang disusun oleh Kotler dan Gary Armstrong pada tahun 2015. Namun kita sudah melakukan update dalam perkembangan perkuliahannya ya, dengan menggunakan edisi yang terbaru yang diterbitkan pada tahun 2018. Terkait dengan sistem pembelajarannya, pertemuan perkuliahan secara daring ya atau online selama pandemi ini ya. Dan secara umum perkuliahan ini diampu oleh minimal 2 dosen, jadi perkuliahan ini merupakan salah satu perkuliahan tim teaching gitu ya. Dan jumlah pertemuan selama 1 semester itu adalah 16 kali tatap muka, di mana rinciannya itu adalah 12 kali pertemuan ya secara komprehensif membahas terkait dengan materi-materi yang telah kita susun di dalam sesuai dengan RPS yang kita sudah tampilkan di dalam sistem Serdos. Kemudian dibagi dengan dua pertemuan yaitu melaksanakan kuis. Pertemuan pertama itu pertemuan keempat itu dilaksanakan kuis pada periode sebelum UTS ya. Kemudian pertemuan ke-12 itu adalah kuis pada periode UAS. Kemudian UTS sendiri kita laksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semesternya dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Kemudian metode pembelajaran yang kita laksanakan dalam menyampaikan materi manajemen pemasaran itu ada 3 jenis, yaitu adalah ceramah. Ya, tentu ini sangat umum, baik itu pertemuan awal maupun pertemuan selanjutnya dalam memberikan background knowledge ya, kepada mahasiswa terkait dengan materi yang
dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian ada diskusi, ya kita mencoba untuk interaksi baik antar dosen, ya saya sebagai dosen kepada mahasiswa, ataupun interaksi antar mahasiswa ketika melakukan presentasi. Itu juga tercipta adanya diskusi. Dan tentu kemudian juga ada presentasi, ya kita bagi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok nanti akan memiliki tugas untuk melakukan presentasi sesuai dengan apa namanya penunjukan di awal perkuliahan gitu. Selanjutnya terkait dengan interaction, bagaimana kita berkomunikasi, ya. Kita berkomunikasi dengan mahasiswa, ada kita bagi dengan in-class interaction dan juga out-class interaction. Ya, selama ceramah ataupun diskusi, ya, saya mencoba untuk berusaha untuk mencoba mengubah materi pembelajaran setiap minggunya itu dengan fenomena-fenomena yang dekat dengan mahasiswa, ya. Karena kalau kita berbicara dengan pemasaran, maka kita juga berbicara mengenai konsumen. Nah, kita kan sebagai juga konsumen yang mendapatkan exposure pemasaran dari perusahaan di mana produknya kita konsumsi, ya. Nah, dari itu, harapannya adalah mahasiswa akan lebih mudah untuk memvisualisasi materi yang kita berikan, dan karena mudah untuk memvisualisasi yang dekat dengan mereka, maka harapannya mereka dapat mengutarakan pendapatnya selama perkuliahan itu dengan lebih baik. Begitu. Sedangkan outlast interaction, ya saya sangat terbuka, gitu ya, sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan mahasiswa, baik itu melalui WA maupun konsultasi secara langsung. Umumnya biasanya ketika ada tugas-tugas tertentu yang kita berikan, yang sudah sesuai dengan RPS ataupun kontrak pembelajaran, mereka ada kesulitan, mereka bisa konsultasi langsung dengan dosen atau dengan saya secara langsung. Gitu. Kemudian terkait dengan assessment-nya, di sini seperti tersaji di dalam layar, ada soft skill 50%, kemudian ada quiz atau tes, dan dalam satu periode UTS atau UAS dilakukan satu kali, ya 20%, kemudian ujian tengah semester atau ujian akhir semester sebesar 30%. Dari outline assessment yang kita berikan atas kinerja mahasiswa selama perkuliahan, kita menekankan pada sebuah proses, ya. Artinya kita mencoba untuk melihat bagaimana mahasiswa itu mampu mengikuti dan melaksanakan aktif dalam kegiatan perkuliahan selama satu semester penuh itu, sehingga bobot yang kita berikan lebih besar dibandingkan dengan kuis ataupun UTS-nya. Harapannya mereka secara day-to-day interaction selama perkuliahan itu, per minggunya kita ketemu, itu bisa aktif dalam diskusi. Artinya dia aktif untuk mencari sumber-sumber pembelajaran selain di kelas, dan kemudian bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait materi yang kita pelajari di dalam kelas. Ya, demikian informasi mengenai mata kuliah, uraian singkat mengenai mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu manajemen pemasaran, dan selanjutnya saya akan sajikan video pembelajaran micro teaching, ya, dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada hari ini, ya, pertemuan perkuliahan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pemasaran, ya, apa yang dimaksud dengan pemasaran, gitu ya. Karena sebagai pertemuan awal, biasanya saya menebak, ya, pemahaman teman-teman terkait dengan pemasaran ini agak berbeda dengan apa sebenarnya pemasaran itu sendiri, gitu. Nanti sebelum kita memulai, coba saya akan menangkap, ya, kira-kira apa sih pemahaman rekan-rekan sejauh ini mengenai pemasaran, gitu ya. Saya coba share screen-nya dulu. Oke. Terlihat jelas, ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum saya masuk ke materi, kira-kira apa pemahaman teman-teman terkait dengan pemasaran itu? Yang sejauh teman-teman tahu. Ada yang mau speak up? Mungkin Riza? Oke, Boleh, Pak. Mas Dio, silakan Mas Dio. Gimana Mas Dio? Kalau menurut saya itu seperti kita menjual barang gitu, Pak. Kita menawarkan ke customer marketing itu. Jadi apa ya, titik fokusnya lebih kepada penjualan, ya, berarti, ya? Ya. Menjual sebuah produk. Oke. Ada yang lain, pendapat lain? Oke, silakan Mbak Ana.
Mungkin pendistribusian barang dengan adanya nilai tukar tertentu. Oke, jadi berapa kemampuan konsumen Ya. membayar, kemudian baru kita mendistribusikan barang tersebut, gitu kan? Hampir Ya. sama dengan Pak Dio gitu ya, redaksinya berbeda tapi mungkin fokusnya hampir sama terkait dengan selling. Oke Riza, apa Riza? Ya, mungkin secara garis besar hampir sama, tapi untuk dari sudut pandang lain, kalau dari saya mungkin lebih ke pemasukan dari suatu perusahaan dengan cara menjual produk yang dihasilkan. Oke, Salah satu profit ya. pemasukan. Iya. Profit ya. Gimana perusahaan itu mendulang profit dari produk yang dijual. Oke, bagus. Ada. Saya boleh menambahkan, Pak Amar. Oke, silakan, Mas Yusuf. Kalau menurut saya tuh marketing itu lebih kayak pemasaran tuh kita menawarkan produk yang kita miliki kepada customer gitu. Yang kedua itu kayak sales gitu. Menjual dan menawarkan. Ya, menjual. Okay. Menawarkan, kemudian ketika barang itu dibutuhkan oleh konsumen, kemudian ada penjualan di situ ya. Ya, seperti itu, Pak. Oke, jadi secara umum apa ya istilahnya ya? Apa yang saya tebak dari persepsi teman-teman terkait dengan pemasaran itu seperti tebakan saya itu lebih cenderung pada terkait dengan penjualan gitu ya, terkait dengan penjualan, dan itu wajar ya, itu wajar. Tetapi bagi orang pemasaran ya atau ilmu pemasaran, sebenarnya pemasaran itu tidak hanya it's not just about selling ya. Jadi ini tidak hanya terkait dengan selling, tapi sesuatu yang lebih luas dan komprehensif. Nah, kalau kita lihat di dalam judul ini ya, ini mengatakan marketing adalah creating and capturing customer value. Jadi bagaimana perusahaan itu mencoba untuk menciptakan sebuah nilai kepada konsumen dan menangkap nilai dari konsumen itu. Secara lebih lanjut coba kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi pemasaran itu adalah sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbal hasilnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita breakdown, ya kita perinci, ada beberapa kata kunci yang perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama terkait dengan menciptakan nilai untuk pelanggan. Jadi bagaimana produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu memberikan nilai tambah kepada konsumen ya, memenuhi kebutuhan konsumen. Selain dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kita harus mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jangan sampai setelah kita menjual kemudian kita biarkan saja gitu ya. Jadi harus ada interaksi di situ. Bagaimana kita menanyakan gimana, apakah ada komplain, kemudian kira-kira kekurangannya apa. Jadi kita harus setelah kita menjual, kita harus mampu membangun hubungan baik dengan pelanggan. Nah, harapannya apa? Ketika terjadi hubungan yang berkelanjutan, maka dampak dari keuntungan itu juga akan berkelanjutan. Artinya kita bisa menangkap nilai dari pelanggan. Nilai tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Sapariza atau Yusuf ya tadi ya, terkait dengan profit. Jadi menangkap nilai dari pelanggan sebagai hasilnya itu kita dapat menangkap profit atas loyalitas ya, atau kontinuitas dari pelanggan dalam membeli produk-produk kita. Nah, ini adalah konsep pemasaran. Jadi pemasaran sebenarnya tidak hanya putus pada sisi penjualan, tetapi lebih dari itu, membangun hubungan baik dengan pelanggan, begitu ya. Nah, bagaimana prosesnya dalam mencapai itu? Ini ada beberapa tahapan proses yang perlu kita pahami. Ada 4 proses. Jadi ada 4 proses dalam menciptakan nilai untuk konsumen dan juga membangun hubungan baik dengan konsumennya. Nah, di sini yang pertama kita harus memahami pasar ya. Kita harus memahami konsumen kita, baik itu kebutuhannya maupun keinginannya. Itu yang pertama. Setelah kita dapat menangkap ya, memahami kebutuhan mereka, kemudian kita harus mulai menyusun strategi pemasaran yang diarahkan untuk menciptakan nilai kepada konsumennya. Nah, ini nanti ada beberapa poin yang perlu saya garis bawahi di situ ya. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di slide selanjutnya. Setelah kita mendesain strategi yang tepat sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian kita harus
menyusun sebuah program pemasaran yang terintegrasi. Harapannya kita dapat memberikan nilai yang lebih kuat lagi kepada konsumen. Nah, mulai dari poin ini arahnya mencoba untuk membangun hubungan, ya, tidak hanya menciptakan nilai, tetapi mencoba kita membangun hubungan yang baik kepada konsumen. Nah, ini mulai dari sini. Nah, itu engage customer, kemudian membangun sebuah hubungan yang menguntungkan, profitable relationship, dan membuat create customer delight. Jadi kalau teman-teman sering mendengar namanya adalah kepuasan konsumen, customer delight itu di atas daripada kepuasan. Jadi sebuah kepuasan pada level yang paling tinggi. Jadi bagaimana, dan ini sangat perusahaan harus bekerja keras ya untuk mencapai customer delight ini. Umumnya customer satisfaction ini sudah bagus, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa mencapai customer delight. Nah, ketika proses ini, keempat proses ini proses yang sequence ya, artinya kita tidak bisa meloncat satu sama lain ya dalam proses ini, kita harus melakukannya secara step by step dari proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, arah dari tujuan, ya, arah dari usaha kita dalam menciptakan nilai kepada konsumen dan juga membangun hubungan baik dengan konsumen itu adalah ini, yang terakhir yang merah ini, kita berusaha untuk menangkap nilai dari customer. Apa sih nilai dari customer itu? Yaitu ini, profit dan juga customer equity. Jadi harapannya kita bisa meningkatkan profit kita karena hubungan yang baik itu, dan juga profit di masa yang akan datang. Customer equity itu adalah profit jangka panjang yang kita hasilkan dari hubungan berkelanjutan itu. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan rekan-rekan dari proses yang saya coba uraikan. Oke, Mas Riza, silakan Mas Riza. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Mas. Saya pengen tanya, tadi kan sempat dimention untuk tahap pertama itu untuk garis bawahnya memahami pasar sama mengetahui kebutuhan di pasar. Oke. Di sini apakah kita juga perlu memperhatikan harga produk? Maksudnya ya, kayak harga produk itu, apakah kita perlu seperti halnya, maaf mungkin tak balik pertanyaannya, apakah kita perlu mempertimbangkan dengan harga produk sama quality produk? Oke, baik. Pertanyaan ini akan saya jawab di slide selanjutnya karena akan menjelaskan lebih detail dari beberapa tahap yang saya uraikan sebelumnya tadi. Nah, yang pertama terkait dengan memahami pasar ya, dan juga memahami kebutuhan dan keinginan. Kalau dilihat dari sini, apa sih sebenarnya kebutuhan? Jadi kebutuhan itu sesuatu keadaan adanya kekurangan dari konsumen. Misalkan kita lapar, berarti kita membutuhkan beras, gitu ya. Kemudian kita sekolah atau kita kuliah, kok jauh jaraknya, berarti kita membutuhkan kendaraan atau alat-alat transportasi, bisa sepeda atau sepeda motor dan lain sebagainya, atau transportasi umum. Itu adalah kebutuhan. Sedangkan keinginan itu adalah bentuk dari kebutuhan manusia yang muncul karena budaya dan juga kepribadian konsumen. Ini disebut dengan keinginan. Sedangkan demand itu adalah sebuah keinginan yang dibarengi dengan kemampuan untuk membeli. Maaf, ini salah. Ini kemampuan untuk membeli. Jadi ketika kita memiliki keinginan dan kita punya uang, maka itu disebut dengan demand. Nah, artinya ketika kita menyusun sebuah produk, itu harus kita memikirkan apakah produk yang akan kita tawarkan ke pasar itu memang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, berarti itu akan memberikan keuntungan secara cepat kepada perusahaan. Ini yang pertama ya, kita harus memahami itu. Selanjutnya tadi untuk menjawab pertanyaan Risa, nah ini tadi. Kemudian mendesain nilai konsumen. Caranya gimana? Di dalam pemasaran itu kita kenal dengan namanya STP ya, segmentation, kemudian targeting, dan juga positioning. Dan di sini saya berikan ilustrasi, ada dua perusahaan maskapai penerbangan, ini mesti teman-teman paham ini, kelihatan kan dari sini ya. Ini AirAsia yang sangat populer juga di negara kita, di Indonesia, dan JetBlue. JetBlue ini di Amerika ya. Secara umum kedua perusahaan ini
menyasar segmen yang sama, yaitu kalangan low cost income, low income ya, low income group. Jadi segmentasi itu bisa dibagi, misalkan contoh konsumen itu bisa kita bagi kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah, misalkan kayak gitu. Kemudian kira-kira perusahaan kita itu mau menyasar target yang mana, kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah, gitu ya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan harga. Kalau kita misalkan mau menyasar kalangan menengah ke bawah, artinya kita juga harus memainkan harga kan, harus memainkan harga sesuai dengan daya beli masyarakat tadi. Ya. Demand ya, sesuai dengan permintaan dari konsumen tadi ya, dibarengnya dengan daya beli. Contoh misalkan ketika dulu kita belum mengenal ini ya, LCC ya, low cost carrier ya, penerbangan yang menawarkan biaya murah ya. Nah, di sini kemudian AirAsia hadir ya. AirAsia hadir memberikan penawaran kepada konsumen segmen tersebut dengan dengan harga yang cukup terjangkau. Makanya dia menggunakan tagline "No everyone can fly". Dulu ya, kalau kita tahu bahwa untuk bisa naik pesawat itu adalah kalangan atas. Tetapi dengan formula tertentu AirAsia bisa menawarkan penerbangan dengan biaya rendah. Dia mencoba untuk menghilangkan elemen-elemen yang tidak penting. Contoh misalkan makanan. Makanan tidak terlalu penting di dalam penerbangan kalau misalkan jaraknya pendek. Maka unsur makanan dihilangkan sehingga itu bisa mengurangi harga tiket. Setelah makanan apalagi? Bagasi. Ya. Mungkin orang bepergian tidak harus membawa bagasi yang banyak. Makanya ketika dia menawarkan tiket tanpa adanya bagasi. Nah, itu bisa mengurangi harga tiketnya juga. Nah, dari situ akhirnya dengan tagline "No everyone can fly", AirAsia ini mampu menyesuaikan dengan pasar yang dia target. Begitu juga dengan JetBlue ya. JetBlue itu hampir sama dengan AirAsia, namun posisinya JetBlue di Amerika. Nah, di sini dia menggunakan tagline "You above all". Artinya, meskipun dia menawarkan harga dengan biaya rendah, tapi dia menempatkan unsur manusia itu sebagai hal yang utama. Artinya dia tetap memperhatikan security-nya, memperhatikan keamanannya, safety, dan lain sebagainya. Artinya meskipun dengan biaya rendah, mereka konsumen masih menjadi prioritas, utamanya dalam menyediakan layanan yang cukup aman, begitu ya. Jadi tadi ya, ini mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan Reza. Ketika kita berbicara mengenai mendesain nilai kepada konsumen terkait dengan harga, maka kita harus menyesuaikan dengan target pasarnya. Ya, target pasar akan mempengaruhi harga yang kita tawarkan. Ya, yang pertama segmentation, targeting, kemudian positioning. Kalau kita sudah mentargetkan kalangan bawah seperti yang dilakukan oleh AirAsia maupun JetBlue, maka kita harus menyusun ini tadi ya, rangkaian nilai atau keuntungan dijanjikan untuk memuaskan konsumen. Jadi kita harus memposisikan perusahaan agar sesuai dengan target pasar yang kita sasar tadi. Kalau kalangan menengah, kita semuanya menyesuaikan dengan apa yang bisa memuaskan kalangan menengah itu. Begitu juga seterusnya, kalangan bawah, kalangan atas, dan sebagainya. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi orientasinya harus kita rubah ya. Sebagai mungkin kalau teman-teman nanti bekerja di dalam sebuah perusahaan, kemudian teman-teman menjadi marketing manager, maka orientasinya harus berubah. Awalnya tadi teman-teman konsepnya ke selling ya. Kalau dari perbincangan awalnya saya tadi tanyakan sebelum kita mulai tadi, mayoritas condongnya ke selling. Bagaimana sebuah proses penjualan itu diakhiri dengan keinginan untuk mendapatkan profit atas jumlah atau volume penjualan yang cukup tinggi. Ini adalah selling concept. Tetapi kalau marketing concept itu agak berbeda ya kalau kita compare di sini atas dengan bawah di sini. Kalau marketing concept itu pertama kita melihat pasar dulu. Apa sih keinginan pasar? Bagaimana pasar itu saat ini kondisinya seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Kita fokus pada kebutuhan konsumen. Setelah kita tahu kebutuhan konsumen, kemudian kita mencoba untuk melakukan pemasaran yang terintegrasi. Setelah itu tujuannya adalah
selain profit yang kita inginkan, fokus kita adalah bagaimana kita memuaskan konsumen. Selama kita bisa memuaskan konsumen, maka profit itu akan menjadi bonus, ya, akan menjadi hasil yang tidak bisa kita elakkan. Tetapi kalau kita hanya menjual kemudian ternyata memberikan rasa kecewa kepada konsumen, ya dampaknya profit itu hanya jangka pendek. Tapi kalau kita mampu memberikan kepuasan yang cukup baik kepada konsumen, maka profit itu akan sustainable, ya, berkelanjutan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Maaf Pak Rahmat, saya ada pertanyaan. Sepertinya Oke. cukup menarik. Setahu saya di perusahaan itu kan pasti ada divisi tersendiri, yaitu divisi marketing sama divisi selling. Oke. Nah, berarti itu kalau kita hubungkan antara marketing dan selling, berarti kan kalau begini, berarti marketing itu sebagai konseptor, nanti target pasarnya seperti apa, produk yang mau kita buat seperti apa, terus nanti bagian sales itu yang menawarkan produknya, seperti itu gitu. Betul. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, selling itu sebenarnya part, ya, small part dari kegiatan pemasaran, ya. Karena kegiatan pemasaran itu sangat luas sekali, mulai dari nanti akan kita singgung terkait dengan advertising, bagaimana kita mengkomunikasikan produk yang kita jual. Belum lagi terkait dengan customer complaint misalkan, bagaimana kita menghandle komplain-komplain dari customer. Itu salah satu bagian yang sangat kompleks dari kegiatan pemasaran. Jadi betul kata Yusuf tadi, di dalam perusahaan ada bagian selling, nah itu adalah bagian dari kinerja pemasaran juga, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menyusun sebuah. Oh, oke. Riza, silakan Riza. Iya. Boleh balik ke slide sebelumnya nggak, Pak? Oke, silakan. Slide sebelumnya tadi kan Pak Mas sempat mention untuk masalah marketing itu tujuan utamanya itu kepuasan customer. Kalau dapat profit itu adalah nilai bonus. Jadi di sini apakah mungkin customer puas tapi kita tidak dapat untung, bahkan kita rugi kalau di marketing. Kalau dari segi marketing, ini termasuk hal positif apa hal negatif? Oke. Ini cukup menarik ya, pertanyaannya cukup menarik sekali, cukup teknikal. Ya, umumnya biasanya kalau perusahaan-perusahaan baru, perusahaan-perusahaan yang baru melaunching produk, umumnya dia masih menerima kerugian karena uang yang dia keluarkan untuk kegiatan promosi, sales promotion, dan lain sebagainya, itu masih lebih besar daripada orang mau membeli produknya. Karena masih introduction ya, awal-awal kita mau mengkomunikasikan ke pasar. Itu wajar. Jadi itu mungkin akan didapatkan oleh sebuah perusahaan. Contoh misalkan seperti Gojek ya. Gojek ketika awal-awal masuk di Indonesia menawarkan produk yang cukup menarik itu tadi, itu kan dia istilahnya akan bakar uang kan ya. Banyak memberikan diskon, banyak memberikan macam-macam kepada pelanggan agar banyak dikenal dan apa namanya interaksi antara pelanggan dan perusahaan itu semakin besar. Itu banyak pakar mengatakan hal itu Gojek melakukan bakar uang, dan itu memang seperti itu. Tapi selama hal itu bisa dilakukan secara konsisten, kemudian hubungannya dilakukan dengan baik dan lain sebagainya, nah itu akan memberikan dampak jangka panjang ya. Pelan-pelan. Pada awal mula agak tertatih-tatih pasti ya. Pendapatannya minim, tapi pengeluaran untuk exposure produk itu semakin besar dan sebagainya. Tapi di endingnya nanti saya pikir akan mendapatkan hasil yang maksimal bisa. Itu mungkin kalau bisa menjawab. Pak. Mohon maaf. Ya, mohon maaf, Pak. Berarti kalau boleh saya rangkum, tidak selamanya itu negatif. Bisa jadi itu hal positif untuk sebuah perusahaan. Iya, betul. Ya awalnya mungkin negatif, kedepannya bisa dikelola dengan baik akan berdampak positif pada perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas. Baik, terima kasih Rizal. Kita lanjutkan ya. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika kita membangun ya, kita mengkonstruksi program pemasaran yang terintegrasi, maka di sini kita harus melihat 4P ya, yang umum dikenal ya di dalam kajian pemasaran, yaitu kita harus memperhatikan produk. Kita harus mampu membuat produk yang mampu memuaskan pelanggan. Kemudian price-nya.
berapa sih harga yang pantas atas produk yang kita tawarkan. Nah, di sini juga harus memperhatikan tadi kita target segmen konsumen yang mana, ya, price ini dipengaruhi oleh itu. Kemudian place, bagaimana kita menawarkan produk itu kepada konsumennya. Contoh misalkan kalau Gojek, dia menawarkannya melalui platform, ya, melalui platform. Misalkan kalau kita mau buka kafe atau membuka coffee shop, apa namanya, yang lebih dikenal coffee shop ya, atau kafe kekinian lah, warung kopi kekinian, maka kita harus menempatkan apa namanya, stand kita di tempat-tempat yang ramai. Dengan menempatkan posisi di tempat yang ramai, harapannya konsumen akan semakin banyak tahu terkait dengan apa yang kita jual. Kemudian promotion, bagaimana kita mengkomunikasikan produk yang kita tawarkan. Nah, untuk terkait dengan promotion itu ada banyak hal di sini yang perlu kita lakukan, ya. Ada advertising, ya. Ada juga personal selling seperti SPG itu. Kemudian ada sales promotion. Ketika kita awal membuka produk, kita biasanya ngasih diskon, ya, biar orang tertarik untuk membeli produk kita. Public relation, ya, bisa mengkomunikasikan itu dengan humas. Public relation itu seperti humas. Jadi apa namanya, ada divisi tertentu yang terkait dengan public relation. Kemudian digital marketing. Nah, saat ini kita tidak bisa mengelakkan dunia digital, sosial media, website, apalagi banyak sekali, ya, banyak sekali digital marketing yang sekarang banyak digunakan, ya, untuk aktivitas promosi ini. Kemudian publicity, katakanlah memberikan informasi produk kita melalui koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa word of mouth, itu kalau di bahasa Jawa itu disebut dengan getok tular, atau ini, ya, apa ya istilahnya, ya. Kalau misalkan kita beli produk cocok, kemudian kita memberikan rekomendasi kepada teman kita. Nah, itu bagian dari word of mouth, ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan direct marketing, ya. Direct marketing itu istilahnya tradisional, ya. Tradisional. Sekarang sudah banyak ditinggalkan sebenarnya direct marketing, condongnya kepada digital marketing, karena digital marketing itu dengan biaya yang relatif lebih apa namanya, lebih murah, tapi efektivitasnya itu lebih tinggi, karena tidak banyak melibatkan orang di situ, tetapi lebih banyak melibatkan teknologi untuk menyasar target pasar yang kita tuju. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian ini yang terakhir, ya. Setelah ini tahapan terakhir dalam rangka kita menangkap, ya. Dalam rangka kita menangkap apa namanya, profit tadi, hubungan jangka panjang yang profitable dengan konsumen, ya. Jadi managing customer relationship, kalau dilihat pengertiannya di sini, ya, sebuah langkah perusahaan dalam rangka menjaga hubungan yang menguntungkan dengan konsumen dengan memberikan nilai pelanggan yang unggul dan memuaskan. Nah, bagaimana cara kita mengelola hubungan yang baik dengan konsumen? Ini saya memberikan contoh, ya, yang mungkin sangat dekat dengan kita, yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman. Contoh misalkan Alfamart dengan kartu Alfamartku. Misalkan kalau teman-teman beli di Alfamart kan ditanya, ada kartunya enggak? Ada kartunya enggak, Mas dan Mbak, kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya bagian dari menjaga hubungan baik secara berkelanjutan, ya. Karena misalkan kita dengan membeli, dengan menyerahkan kartu Alfamartku, biasanya kita dapat diskon, ya. Kalau nggak dapat diskon, biasanya kita dapat poin, dan poin itu nanti bisa dijadikan diskon di pembelian selanjutnya. Modelnya seperti itu. Selain itu, dengan Alfamart ini pasti ada sistem computerized untuk mencatat perilaku konsumen, barang apa yang dia beli, sekali pembelian itu berapa jumlahnya, sehingga suatu saat itu bisa memberikan strategi-strategi promosi tertentu pada orang yang memiliki kartu ini, misalkan kayak seperti itu. Ini lebih komprehensif nih kalau kita jabarkan lebih detail, ya. Selanjutnya Gojek. Kalau masih Gojek, ingat kalau kita mau, katakanlah kita menggunakan 1 kali perjalanan dengan Gojek, biasanya kita dapat poin, kan, ya. Nah, untuk poin itu juga dikumpulkan untuk ditukarkan layanan selanjutnya. Atau kalau tidak salah, poin itu bisa digunakan untuk undian berhadiah. Ada waktu itu kalau tidak salah ada yang berhadiah sepeda motor, ada hadiah macam-macam nih, ya. Artinya poin ini digunakan untuk menjaga hubungan yang baik, agar orang terus
apa ya, seperti kecanduan untuk menggunakan produk itu, karena dia berharap akan mendapatkan suatu keuntungan yang besar atas poin yang dia dapatkan selama berinteraksi dengan perusahaan itu. Selanjutnya ini contoh perkembangan teknologi yang berkembang seperti NFT. Ya. Ini saya ambil contoh Persija Jakarta, ini salah satu klub di Indonesia yang sudah menggunakan NFT untuk menjaga hubungan baik dia dengan supporter, karena supporter itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam industri sepak bola. Dengan menawarkan NFT ini, kadang Persija melakukan undian. Ya, bagi pemegang NFT Persija, nanti akan dikasih tiket gratis nonton ke stadion, misalkan. Ada juga kemarin pembagian jersey yang sudah ditandatangani oleh pemain-pemain Persija bagi pemegang NFT-nya Persija dan lain sebagainya. Saya pikir ini adalah salah satu perkembangan teknologi digital yang sekarang saat ini berkembang, gitu ya. Oke, teman-teman, saya pikir karena keterbatasan waktu ya, ini kurang sedikit lagi waktunya sudah habis. Saya pikir itu barangkali nanti akan kita diskusikan jika kurang ada sesuatu yang kurang dipahami, mungkin akan kita bisa diskusikan di next pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya pikir itu teman-teman, terima kasih atas atensi yang diberikan pada waktu ini, perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat ya untuk kita semua, dapat kita ambil manfaat yang besar pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelar.